Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik, saya sampaikan yang pertama selamat datang untuk teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020 tahun 2021. Tentunya saya di sini sebagai salah satu untuk dosen pengampu untuk dasar gerak atletik, di mana nanti kita akan belajar bersama mengenai olahraga atletik itu sendiri sebagaimana. Saya yakin kalian semua sudah pernah melakukan, kalian semua sudah pernah merasakan, tetapi mungkin disinilah nanti ajangnya kalian untuk belajar lebih mendalam tentang semua cabang keolahragaan. Yang salah satunya adalah dasar gerak atletik. Nah, bagaimana itu nanti dasar gerak atletik, apapun itu nanti yang harus kalian lakukan, tentunya nanti kita belajar bersama di situ. Ada beberapa hal yang harus dipahami di cabur atletik ini. Tentunya pasti Anda mengenal yang namanya pemanasan. Nah, tetapi pemanasan yang ada di cabur atletik ini berbeda dengan yang ada di cabur-cabur lainnya. Nah, salah satunya mungkin Anda mengenal yang namanya pemanasan statis dan dinamis. Nah, pemanasan statis dan dinamis ini biasanya dilakukan memang untuk pemanasan di cabang keolahragaan. Tetapi untuk di atletik sendiri ada pemanasan yang berbeda. Nah, ada yang menyebutnya dengan nama istilah ABC running. Nah, pemanasan ABC running itu apa? Nanti bagaimana cara melakukannya? Tentunya semua masih penasaran dan nanti silakan Anda ikuti terus. Saya akan menyajikan sebuah praktek untuk pemanasan ABC running dan nanti Anda bisa mengikutinya di rumah masing-masing. Oke, kita mulai belajar di gerakan. Nah, yang pertama itu ada gerakan A. Gerakan A ini apa? Gerakan lari gabungan dengan lari kecil, tetapi dibutuhkan ayunan tangan yang tidak terlalu dibuka terlalu lebar. Nah, bagaimana cara melakukannya? Nanti Anda bisa melihat saya ketika saya melakukan. Tetapi pada prinsipnya pemanasan ini memang dibutuhkan kurang lebih ada halaman lebar, ya kurang lebih panjang sekitar 10 meter. Tidak usah terlalu jauh, yang penting Anda bisa melakukan, Anda bisa melakukan secara berulang-ulang, sehingga nanti gerakan Anda menjadi gerakan yang bagus. Saya yakin memang ini butuh yang namanya akselerasi dan sebagainya. Tidak apa-apa, Anda belajar terlebih dahulu. Yuk, kalau ingin tahu gerakannya seperti ini. Oke, semua bisa melihat. Nah, ini saya perlihatkan gerakan ini dari depan, ya. Bagaimana ayunan tangan, pandangan, gerakan kaki, pinggul dan sebagainya. Yang jelas adalah mata Anda semua menatap bukan ke bagian bawah, tetapi Anda tetap harus ke depan, ya. Diikuti dengan gerakan tangan. Ingat, gerakan tangan dan kaki ini pasti akan selalu berlawanan. Jika yang kita ayun kaki sebelah kanan, maka yang gerak adalah kaki sebelah kiri. Begitu juga dengan sebaliknya. Diingat, ketika nanti Anda melakukan gerakan ini, diusahakan posisi tangan ini tidak usah mengupal, karena ini akan membuat sudut sehingga nanti akan merasa lebih berat. Oke, saya akan mencontohkan gerakan ABC running, gerakan A. Diingat, ketika nanti Anda melakukan, diawali dengan posisi kaki, diusahakan mulai siap dengan dijinjit. Badan lurus, Anda menghadap ke depan. Anda siap, silakan Anda mau dimulai dari kaki sebelah kiri boleh, kanan boleh. Yang jelas posisi tangan ini harus mengikuti gerakan kaki. Nah, gerakan lari kecil, pandangan tetap ke depan. Oke ya, saya mulai. Gerakan ringan, tapi lari kecil bukan lari panjang. Ingat-ingat bahwasanya ini butuh akselerasi. Sekali lagi, pandangan fokus ke depan, ya. Berikut akan saya perlihatkan dari posisi samping. Ingat, posisi kaki harus diangkat dulu, sandar ke depan. Mulai. Itu adalah gerakan A. Yang jelas gerakan ini memang dibutuhkan akselerasi. Anda harus melakukan secara berulang-ulang.
Berikutnya ada yang namanya gerakan B. Nah, gerakan B hampir sama dengan gerakan A, tetapi posisinya ini adalah nanti kaki. Nah, kaki ini diangkat lurus, pandangan tetap arahnya adalah ke posisi depan, tidak ada pandangan kanan dan ke kiri. Anda lakukan sama, sebelum melakukan kaki diangkat, dijinjit, setelah itu Anda melakukan pandangan ke depan. Ingat, posisi tangan ini dibuka, tidak terlalu lebar ya, tetapi agak ditutup, pandangan ke depan. Ayunkan tangan Anda, jangan terlalu tinggi karena ini akan membuat sudut yang agak berat, tetapi lurus dengan posisi hidung Anda. Jadi buka seperti ini. Saya contohkan lagi untuk gerakan B, silakan nanti Anda amati. Posisi kaki diangkat, setelah itu Anda pandang ke depan. Anda lakukan ayun, kaki lurus ke depan ya, diangkat sepakat. Pandangan tetap ke depan. Posisi tangan juga Anda mengayunkan. Nah, ingat sekali lagi bahwa ayunan tangan dan kaki ini akan berbalik. Jika Anda melakukan ayunan sebelah kanan, berarti tangan Anda mengayun sebelah. Begitu pula, silakan nanti saya akan contohkan, Anda bisa melihat dari posisi samping. Jangan lupa kaki dibuka, angkat ya, angkat. Ketika Anda mengangkat, Anda siap, lakukan. Silakan nanti Anda bisa mempraktekkan, itu adalah gerakan B. Nah, gerakan C hampir sama dengan gerakan B. Akan tetapi mungkin Anda hanya akan melakukan dengan gerakan kaki Anda lempar ke posisi depan. Jadi ketika dilihat dari samping seperti ini, pandangan tetap ke depan. Akan tetapi ketika melakukan tidak sepelan itu, Anda tetap harus ada iramanya. Sama posisinya, silakan nanti Anda bisa dilihat. Jangan lupa diangkat. Setelah diangkat, dibuka. Ini lempar ke depan. Nah, itu adalah gerakan C. Sekali lagi, posisinya adalah kaki Anda lempar ke depan, tapi lurus. Dan tangan pun mengikuti gerakannya. Jika kita lihat dari samping, berarti nanti gerakannya adalah seperti ini juga. diangkat, kakinya diangkat, jangan lupa, tumitnya diangkat, pandang ke depan. Ketika sudah siap, Anda boleh melakukan gerakan Pak. Ingat, sudut untuk lengan itu tidak terlalu dibuka, akan tetapi Anda menutup. Gunanya untuk apa? Agar Anda ketika berlari tekanan udara tidak terlalu berat, sehingga ini akan menghasilkan sebuah gerakan akselerasi yang lebih ringan. Nah, gerakan itu adalah gerakan C, habis running C. Gerakan berikutnya ada gerakan D. Nah, mungkin semua pernah melakukan, semua pernah mencoba, akan tetapi mungkin belum memahami secara benar gerakan ini seperti apa. Gerakan D sama masih menggunakan kaki, akselerasi antara koordinasi mata, tangan dan kaki, tetapi posisinya adalah tumit diletakkan di bagian pantat dan diangkat. Sentuhkan bagian pantat. Biasa yang terjadi adalah seperti ini. Nah, sebenarnya ini salah. Nah, yang benar apa? Gerakan harus seperti ini. Saya contohkan, nanti Anda bisa mempraktikkan.
jika dilihat dari depan, jadi posisi seperti ini. Ya. Ingat tupisnya. Hampir mirip dengan gerakan B, tetapi sekali lagi ini adalah posisi tumitnya ada di bagian belakang, ya. Jadi mengenakan bagian pantat Anda seperti ini. Nah, jika dilihat dari gerakan samping, maka akan terjadinya seperti ini. Saya akan melakukan secara pelan, silakan nanti Anda pahami. Sekali lagi, posisi jangan lupa setiap pertama kali akan melakukan posisi kaki, tumit diangkat, pandangan ke depan, tangan tidak membuat terlalu lebar, tapi agak sempit. Nah, contoh, jadi yang kena adalah posisi pantatnya, tapi yang sering terjadi ke depan seperti ini, ya ini salah. Silakan nanti Anda bisa mencoba untuk gerakan D. Dan sekali lagi, gerakan ABC running ini yang biasanya orang sangat sulit untuk bisa melakukan adalah gerakan E. Karena gerakan E ini biasa orang mengatakan adalah gerakan kijang. Lari kijang, dia harus membuat sebuah sudut dengan posisi tangan agak dibuka secara lebar, kaki secara lebar. Saya ambil contoh, kaki harus seperti ini. Yang depan pasti harus ditekuk, tetapi yang belakang lurus, pandangan tetap ke depan. Gerakan seperti ini. Jadi ketika menapak, ini hanya menapak yang depan. Gerakan itu jika dijadikan sebuah lari, maka dia akan membuat sudut di mana kaki ini akan dibuka secara lebar. Nah, saya berikan contohnya, langsung saja bisa dilihat dari posisi samping. Perlu diingat, di dalam gerakan ini tidak bisa dilakukan secara langsung Anda dari tempat, ya. Tetapi Anda butuh yang namanya akselerasi lari terlebih dahulu. Agar apa? Anda memiliki kecepatan dan daya ledak. Saya ambil contoh. Saya lari. Saya sampai sini. Mungkin agak cepat, tetapi kalau memang Anda melakukan secara benar, ini akan membantu Anda nanti ketika materi lari, Anda akan memiliki keringanan dalam berlari, Anda akan memiliki akselerasi ketika ayunan tangannya dilakukan. Nah, berikutnya ada gerakan E. Tadi E, sekarang ada F. Nah, gerakan F ini lebih identik dengan gerakan jump. Lompat ke bagian atas. Akan tetapi ada pula yang biasa menyebut triple. Apa itu triple? Ya, ketika dia menapakkan kaki ke dalam tanah, pijakan ke tanah, ini dibutuhkan umbatan atau mungkin pantulan kalau orang Jawa mengatakan. Nah, silakan nanti Anda bisa sama lakukan seperti itu, tapi posisi kakinya triple seperti ini. Ambil contoh. Hadapnya tetap ke depan. Akan tetapi gerakannya Anda lompatnya ke atas, tetapi jatuhnya lompatan Anda ke depan. Anda lakukan itu secara maksimal, tolak setinggi mungkin. Karena apa? Ini gabungan dari semua nanti materi yang ada di dalam atletik jadi satu di dalam. Oke, saya contohkan. Mungkin bisa dilihat langsung dari posisi sampai saja, enggak Pak? Jangan lupa kaki diangkat. Kalau Anda lakukan berat. Gerakannya seperti itu. Jadi kenapa gerakan ini memang harus Anda pelajari? Memang sebenarnya ini adalah gerakan-gerakan
yang ada di dalam cabur atletik. Lebih tepatnya adalah untuk pemanasan. Nah, silakan nanti untuk mahasiswa ketika di rumah Anda pelajari video ini. Setelah itu nanti Anda bisa mempelajarinya di rumah. Setelah itu nanti Anda implementasikan ke dalam praktek. Jangan lupa gerakan ini diusahakan gerakan yang tidak terbalik-balik antara gerakan A, B, sampai F nanti. Jangan sampai tertukar. Ingat itu, dan sekali lagi ini adalah baru bagian dari pemanasan. Kenapa pemanasan ini perlu? Ya memang kaitan dengan cabur atletik ini kita akan mulai dari yang pertama adalah lari. Lari itu sendiri ada beberapa faktor. Ada yang pertama adalah lari jarak pendek, lari jarak menengah, dan lari jarak jauh. Nah, sekali lagi itu diperlukan. Oke, jadi itu yang perlu Anda pahami semua, mahasiswa praktekan. Sekali lagi, gerakan itu memang harus dilakukan secara berulang-ulang, ya. Sekali lagi itu, dan saya harap setelah ini nanti silakan semua para mahasiswa dilihat videonya. Setelah itu Anda praktekkan. Ini adalah bentuk penugasan pertama untuk semester 1. Nah, silakan dari yang nantinya Anda pelajari tersebut, saya minta semuanya membuat video, ya. Maksimal adalah 3 menit untuk semua gerakan yang ada di dalamnya. Nah, silakan nanti Anda pahami. Sekali lagi itu mungkin cukup sekian dari saya untuk pembukaan keterkaitan dengan mata kuliah atletik yang berkaitan dengan pemanasan ABC running. Nah, untuk itu sekali lagi silakan nanti dipraktikkan di rumah dan nanti tugasnya bisa Anda kerjakan secara maksimal. Oke, jadi cukup sekian dari saya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang sudah berbeda. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.